saksi lagi. Bapak Fadil izin ya, mungkin bisa pegang mic-nya. Tetap pandangan ke depan saya Bapak. Bapak selaku ini ya, kuasa BUD ya, kuasa BUD. Nah, baik, pertanyaan saya juga sama gitu. Apabila Bapak selaku kuasa BUD ya tidak menandatangani ya proses pencairan menerbitkan ya SP2D itu, apakah dana itu bisa cair? Untuk penandatangan atau tidak menandatangani kami tergantung dokumen. Kalau dokumennya sudah diajukan lengkap sesuai syarat yang diatur dalam undang-undang, kami wajib menerbitkan SP2D. Baik, tadi saksi juga bagus ini. Saksi juga menjelaskan Bapak saksi wajib ya menandatangani atau menerbitkan SP2D karena dokumennya sudah lengkap ya. Walaupun memang akhirnya diketahui bahwa BPKB dan STNK tidak ada gitu. Nah, lalu pertanyaan saya, selain saksi yang menandatangani berkas administrasi tadi, apakah ada pihak lain juga ikut terlibat dalam proses penandatangan ini? Untuk pengajuan dari SPP menjadi SP2D ada banyak yang terlibat. Tentunya masing-masing bertanggung jawab pada format yang dikerjakan. Lagi yang harus ditarik misalkan itu ya sudah berlaku ya. Jadi ini saya ulangi, dalam pengajuan dokumen itu tadi ada pihak yang bertanggung jawab yang menandatangani, ikutlah menandatangani. Itu siapa saja? Untuk dokumen pengajuan dari SPP sampai dengan tahap pencairan SP2D memang ada pihak-pihaknya itu menandatangani terlibat dalam penandatangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing. Contohnya mungkin dari hal pengeluaran untuk mengajukan SPP, pejabat pembuat komitmen untuk menyiapkan acara serah terima, panitia pemeriksa yang melakukan pemeriksaan, pengguna anggaran atau peserta anggaran yang menerbitkan SPN serta membuat pernyataan tanggung jawab. Ada yang menandatangani dokumen. Ya, secara mekanisme seperti itu. Lanjut. Izin Ketua Majelis, saya juga perlu mengklarifikasi dan menegaskan ya terkait maksud pertanyaan saya. Maksud saya terlibat dalam perkara ini maksudnya terlibat dalam proses penandatanganan gitu. Jadi mungkin ya. Jadi ini cuma penyebutan saja yang harus diperhatikan. Ya. Lanjut. Izin saya lanjutkan. Ya saya tadi jadi kacau ya, mau tanya apa lagi. Sudah saya lanjutkan. Baik saksi, dalam saya tegaskan lagi, dalam proses pemeriksaan dokumen atau fisik kendaraan itu, apakah klien kami VK ini juga terlibat atau turut serta dalam proses pemeriksaan gitu? Pemeriksaan dokumen kelengkapan fisik kendaraan.
pemeriksaan hanya oleh panitia pemeriksaan barang. Pemeriksaan. Itu wajib ya. Wajib, ya. Panitia pemeriksaan barang itu kalau sudah CC maka kembali lagi ke itu ya, masuk lagi ke sistem supaya ibu ini bisa memproses itu kan. Masih ada ketua majelis. Saya lanjutkan, izin. Tadi kita mesti clearkan ya, maksud saya dengan ketua majelis agak mungkin miss ya, beda. Saya mau tegaskan saja bahwa terkait keterlibatan dalam proses pemeriksaan dokumen kendaraan tadi gitu. Saya mau pastikan saja. Jadi apakah pada saat proses kelengkapan kendaraan ini, apakah klien kami juga ikut melakukan pemeriksaan ya. Jadi supaya jangan pakai terlibat, ikut melakukan pemeriksaan juga atau tidak, jangan saja. Kalau ikut, tidak, begitu sama saya. Sesuai dokumen berita acara pemeriksaan, hanya tim pemeriksa, pihak penyedia dan PPK yang menentukan. Baik, artinya tugas klien kami hanya menerima laporan terkait hasil pemeriksaan, tidak perlu melakukan pemeriksaan ulang lagi, begitu. Karena Format. untuk pengguna anggaran punya fungsi untuk menerbitkan SPM dan membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Saya belum tanya ke situ. Izin saksi ya. Pertanyaan saya bukan di situ. Saya maksudnya ke fokus ke pemeriksaan kendaraan tadi gitu. Nah, pertanyaan saya tadi saya sudah bilang, saya mau pastikan saja apakah klien saya juga terlibat atau ya maksudnya ikut melakukan pemeriksaan. Tidak. Saksi tidak tahu. Artinya sudah dua saksi semuanya tidak tahu ya. Sekarang saksi ini masih satu lagi. Apakah ya sama juga pertanyaan saya. Apakah mobil ya 5 mobil pusling dan 1 mobil ambulans itu saat ini sudah digunakan atau tidak dapat digunakan? Saya tidak tahu. Saksi tinggal di mana? Saya tinggal di Jalan Ahmad Yani. Ya. Baik. Pertanyaan saya mungkin satu lagi ini. Sepengetahuan saksi, apakah 5 mobil pusling dan 1 mobil ambulans ini sudah tercatat menjadi aset daerah atau belum? Saya tidak tahu. Saksi juga tidak tahu. Izin ketua majelis dilanjutkan lagi oleh rekan saya.